Sudah siap, Bu? Siap. Ya, mari kita kaji saat ini apa yang telah kita baca bersama-sama. Surah Al-A'raf ayat 189 dan 190. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya buat kita, demi kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu a'lam bimuradih. Huwa, adapun dia Allah, alladzi zatya, khalaqakum, telah menciptakan Allah kepada kalian, min, dari nafsin, suatu nafas, wahidatin, yang satu. Wa, dan ja'ala, telah menjadikan Allah minha, dari nafsi wahidah itu, zaujaha, pasangannya. Jadi Allah yang menciptakan kita semuanya. Asal mula kita semuanya adalah Allah hanya menciptakan satu nafas, yakni Nabi Adam alaihissalam. Terus Allah jadikan pasangan hidupnya. Kalau dulu Siti Hawa. Untuk apa Allah menjadikan kita dan pasangan kita? Liyaskuna, supaya dia hidup tenang, ilaiha, karenanya. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang sangat besar bagi kita. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tenang, senang, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana setelah Allah menciptakan nafas wahidah dan pasangannya? Falamma, maka ketika taghasyaha, mereka bercampur, hamalat, maka hamilah si perempuan itu, hamlan, dengan suatu kehamilan, khafifan, yang ringan. Famarot, maka berlalu bihi, dengan kehamilan yang ringan tersebut. Nah ini Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan pula pasangannya. Mereka bercampur, maka atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terjadilah kehamilan. Sama dengan kita. Allah ciptakan laki-laki dari golongan kita, Allah ciptakan perempuan dari bangsa kita juga, diikat dengan suatu pernikahan yang sah. Bercampurlah yang namanya suami istri atas kehendak Allah, maka Allah menghamilkan si perempuan tersebut. Pertama kehamilan adalah terasa ringan. Sebulan belum terasa apa-apa. 2 bulan, 3 bulan, insya Allah ketika kehamilan 4 bulan pun belum terasa apa-apa. Nah, falamma, maka ketika asqalat, kehamilan tersebut sudah terasa berat. Makin lama makin berat. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Dan sampai kehamilan itu dalam Islam itu sampai 2 tahun. Makin lama semakin berat. Apa yang dilakukan oleh mereka berdua? Da'wa, maka mereka berdoa Allah, kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbahuma, Tuhan mereka berdua. Insya Allah kita juga sama seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ketika di keluarga kita ada yang hamil kecil sampai hamil besar, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang dipohonkan oleh keluarga tersebut, la sungguhin apabila ataitana engkau karuniakan kepada kami ya Allah salihan anak yang solih, la sungguh nakunanna kami akan menjadi mina sebagian orang asyakirina, orang-orang yang selalu berterima kasih, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sama ini, sama dengan kita. Ketika ibu dulu hamil, kecil, terasa ringan, berlalu begitu saja. Ketika perut semakin besar dan juga akan terasa lebih berat, insya Allah banyak kekhawatiran, takut itu, takut ini. Di antaranya berdoa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin doa kita juga sama dengan yang Allah firmankan, yang Allah kisahkan dalam Quran ini. Ya Allah, andai kata engkau berikan, ya Allah sungguh apabila engkau berikan keturunan kepada kami, keturunan yang salih, sungguh kami akan menjadi orang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Falamma maka ketika atahuma Allah mengkarunikan kepada mereka berdua salihan anak yang solih, ja'ala mereka menjadikan lahu terhadap anak yang soleh itu syuraka, jadikan tandingan atau jadikan syirik ya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala fima atahuma, pada apa yang Allah karuniakan kepada mereka berdua. Nah ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah karunia dari Allah, anak juga titipan dari Allah. Anak juga adalah merupakan suatu batu ujian bagi kita. Jangan sampai terjadi pada kita ketika ada di antara keluarga kita hamil, kehamilan semakin lama semakin berat, termasuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, andai kata kau berikan kepada kami turunan yang saleh, yang sukses, maka kami akan selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Tapi apa yang terjadi setelah Allah kabulkan segala permintaan keluarga tersebut? Diberikanlah anak yang soleh, yang sukses, yang sehat jasmani dan rohani. Apa yang terjadi? Kedua orang tua tersebut adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan terfokus segala-galanya untuk anak, sehingga melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak jadikan prioritas, Allah jadikan nomor sekian. Ini suatu kesalahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ala maka zat yang maha tinggi, siapa Allahu Allah, amma dari apa-apa yusyrikuna yang mereka sekutukan. Mudah-mudahan Allah yang mengkaruniakan kepada kita turunan kita, mau laki-laki mau perempuan, menjadikan Allah putra-putri kita anak-anak yang salihin dan salihat. Bagaimanapun keadaan anak-anak kita, putra-putri kita, suksesnya anak kita, jangan sampai melupakan diri kita untuk memprioritaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sepantasnya dan sewajarnya, kalau kita punya turunan yang saleh, kita lebih banyak bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Sadaqallahu